Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, masih kita bahas seputaran tanaman langka Indonesia maupun buah lokal Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tanaman buah buni. Buni. Namun sebelum kita membahas tanaman buah buni ini, kami berharap sahabat Kebun Berkah semua berkenan untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk
pertanian, terutama dari para petani kebun berkah. Dengan sahabat kebun berkah meremehkan channel ini, maka kami berharap bahwa program-program pemerintah tentang kehutanan maupun pertanian dan perkebunan bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga harapannya adalah bahwa program-program pemerintah tersebut bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua adalah jikalau channel Junediono Kebun Berkah ini diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat, maka harapan kami produk-produk dari petani kebun berkah bisa dibeli sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Untuk itu, ayo kita ramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, komen, like, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa membeli produk-produk dari petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan tanaman buah buni. Adapun narasi yang akan kami ambil dari pembahasan ini diambil dari beberapa literatur yang akan kami sampaikan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, literatur yang pertama yaitu terkait dengan buah buni kami dapatkan dari situs www.apprints.polsri.ac.id. Ya, ini terkait dengan sebuah kajian yang membahas tentang buah buni. Buah buni secara ilmiah diberi nama Antidesma bunies, Antidesma bunius. Tanaman ini berupa pohon yang tingginya dapat mencapai 10–30 meter. Diameter batang sekitar 20–25 cm, bercabang banyak dan rindang. Bunga jantan dan betina masing-masing terletak pada pohon yang berlainan, tersusun dalam bentuk malai. Ukuran bunga betina lebih besar daripada bunga jantan. Warna buah buni mula-mula hijau terang dan setelah dewasa menjadi merah. Buah buni tersusun dalam tandan berbentuk bulat atau bulat telur, bergaris tengah sekitar kurang lebih 3 cm. Ini berdasarkan Lembaga Biologi Nasional di tahun 1977. Menurut Heine, tahun 1987, buah buni sedikit lebih besar dari kacang kapri. Mula-mula berwarna merah sangat asam, kemudian kehitam-hitaman dan berair dengan rasa manis keasam-asaman. Antidesma bunies tumbuh liar di wilayah yang lebih basah seperti di India, kemudian ke Himalaya, ke selatan dan timur, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia. Buni mungkin tidak berasal dari Filipina maupun Malaysia, tetapi jika hal itu terjadi, tanaman ini telah diintroduksi pada masa prasejarah dan telah bernaturalisasi secara luas sekurang-kurangnya di Filipina. Buni dibudidayakan secara besar-besaran di Indochina dan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Di Malaysia, Filipina, buni jarang dibudidayakan, menurut Grueso 1997. Dan pohon buni ini dapat tumbuh pada ketinggian 0–1000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, buni ditanam di provinsi-provinsi bagian timur yang beriklim muson, serta di bagian barat yang berhawa lembab.
Ini menurut Yulistri Rani dan kawan-kawan di tahun 2000 dan di Thohir 1981. Adapun klasifikasi buni menurut United States Department of Agriculture USDA, tanaman buni diklasifikasikan di kerajaannya adalah plantae, subkerajaannya adalah Tracheobionta, subperdivisinya adalah Spermatophyta, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya adalah Rosidae, bangsanya adalah Euphorbiales, sukunya adalah Euphorbiaceae, marganya Antidesma, dan jenisnya adalah Antidesma bunius. Adapun kandungan dari buah buni dalam setiap 100 gram buah buni menurut Reti di tahun 2011 bahwa kandungan gizi di dalam 100 gram buah buni energi 134 kilokalori, air 90 sampai 95 gram, karbohidrat 6,3 gram, protein 0,7 gram, lemak 0,8 gram, kalsium 3,7 sampai 120 mg, fosfor 22 sampai 40 mg, besi 0,1 sampai 0,7 mg, vitamin A 10 IU dan vitamin C 8 mg. Itulah kandungan gizi pada 100 gram buah buni. Menurut Triretri juga bahwa buah buni ini bisa digunakan untuk mengobati flu dan kanker, namun juga bisa digunakan untuk mengobati kurang darah, hipertensi, jantung berdebar, batuk, sifilis, dan kencing nanah. Buah yang sudah matang dapat digunakan untuk mengatasi masalah saluran pencernaan seperti disentri, diabetes, indigesti, dan konstipasi. Ini menurut Kasim dan kawan-kawan di tahun 2013. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah buah buni sesuai dengan situs yang telah kami sampaikan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk literatur yang lain terkait dengan buah buni, yaitu yang berasal dari Dewi Puspitasari dengan judul Buni Antidesma bunius L. Spreng. Menurut beliau bahwa buni merupakan suatu jenis tanaman dari famili Euphorbiaceae yang tersebar luas mulai dari Sri Lanka, India Selatan, Himalaya Timur, Myanmar, Indochina, Cina Selatan, Thailand, Malaysia, terutama Pulau Banggi, dan Australia, Queensland. Namun saat ini bahwa buah buni ini khususnya di Indonesia jarang dijumpai. Dan buah buni bisa hidup di hutan primer maupun hutan sekunder, dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Tumbuh di berbagai jenis tanah, mulai dari tanah aluvial, tanah liat, tanah bekas pembakaran, tanah vulkanik, potzolik, dan kapur, terutama Florido dan menurut Florido dan Cortiguera di tahun 1999. Buni kadangkala seperti semak ya, ini ketinggiannya 3-8 atau bahkan menjadi pohon yang tinggi ya, sampai 15 sampai dengan 30 meter. Buni memiliki cabang yang banyak, melebar, serta menyebar membentuk mahkota padat. Daun berbentuk alternate, oblong, meruncing berwarna hijau tua, mengkilap, kasar dengan tangkai yang sangat pendek.
Panjang daun antara 10 sampai 22,5 cm dan lebar 5 sampai 7,5 cm. Bunga kecil dan agak harum serta warnanya kemerah-merahan berukuran 7,5 sampai 20 cm. Bunga jantan dan betina di pohon yang terpisah. Buah bulat atau bulat telur dengan ukuran hingga 8 mm. Dan buni akan terlihat seperti anggur atau bergerombol dan terlihat mencolok karena buah matang tidak merata. Buah buni mentah berwarna merah dan terasa asam dan setelah matang berwarna ungu kehitaman dan terasa manis keasam-asaman. Buah buni matang biasanya dimakan dalam keadaan segar. Biji sangat jarang dikarenakan penyerbukan yang tidak memadai. Penyerbukan tidak terjadi karena bunga jantan dan bunga betina tidak mengalami penyerbukan selama beberapa tahun. Oleh karena itu, perbanyakan vegetatif lebih disukai. Pohon buni dapat diperbanyak dengan menggunakan stek, cangkok, ataupun air layering. Air layering menampakkan hasil dalam waktu 3 tahun setelah ditanam. Stek dianjurkan pada waktu hujan karena keturunan akan tetap dorman pada musim kering. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk kandungan tadi sudah kita sebutkan di literatur yang sudah kami sampaikan. Terkait dengan perbanyakan vegetatif dengan stek tanaman buni ini ya, merupakan perbanyakan tanaman yang memang disarankan karena apabila menggunakan biji akan susah ya, yaitu perbanyakan vegetatif melalui stek dengan mengambil bagian dari tanaman, misalnya bisa batang, daun, maupun yang lainnya. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan dari cara yang paling sederhana seperti stek, cangkok, ataupun merunduk ya. Ataupun bisa dengan kultur jaringan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, cara perbanyakan dengan metode stek akan kurang menguntungkan jika bertemu dengan kondisi tanaman yang sukar berakar. Akar yang baru terbentuk tidak tahan stres, lingkungan dan adanya sifat plagiotrop tanaman yang masih bertahan. Ini menurut Widiarsi dan kawan-kawan di tahun 2008. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman buni ini, menurut situs www.kdngroup.co.id berjudul Budidaya Buah Buni, yang dibahas pertama adalah syarat tumbuh. Buah buni adalah merupakan buah tropik, yaitu yang tumbuh cocok di daerah tropik, bisa tumbuh dari ketinggian 0 meter sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, buah buni ditanam di provinsi bagian timur yang beriklim muson, juga di bagian barat yang lembab. Pohon buni biasa tumbuh di hutan sekunder pada tahap awal suksesinya yang menggeser padang rumput yang marginal. Walaupun begitu, pohon buni dapat mempertahankan pertumbuhannya pada tanah liat berlempung. Adapun pedoman budidayanya tadi juga sudah disinggung sedikit ya di literasi yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa buah buni bisa diperbanyak melalui biji, walaupun tadi menurut literatur yang sudah kami bacakan agak susah ya, karena memiliki kelamin yang berbeda ya antar satu pohon dengan pohon yang lain ya, dan susah penyerbukannya sesuai dengan literatur tadi. Namun bisa juga dikembangbiakan dengan cara stek batang, cangkok, menempel ataupun menyambung. Cangkokan cabang yang berdiameter 2-5 cm umumnya dapat berakar setelah 95 hari. Tunas yang agak tua panjangnya 3-4 cm. Licin dan berwarna hijau, bertangkai daun dan berlentisel hendaknya digunakan untuk usaha penempelan.
Apabila digunakan sambung, maka umur batang bawah tidak terlalu berpengaruh, bisa diambil dari lapangan, dan apabila benih sudah siap ditanam, sahabat kebun berkah bisa menanamnya dengan jarak 6-8 meter. Bisa 6 kali 6, 6 kali 8, dan sebagainya, disesuaikan dengan kondisi lahan budidaya sahabat kebun berkah. Pohon jantan mungkin saja tidak diperlukan sebab sebagian besar pohon betina menghasilkan banyak bunga sempurna yang dapat melaksanakan penyerbukan secukupnya. Namun pada dasarnya karena memang pohon buni ini berumah dua, yang satu pohon memiliki kelamin yang berbeda dengan pohon lainnya, maka tentunya juga harus diperhatikan posisi pohon jantan ya, sahabat kebun berkah. Dan apabila kita sudah menanamnya ya, dan memang disarankan untuk menanam dengan menggunakan bibit vegetatif ya, karena insya Allah akan cepat berbuah dibanding dengan menggunakan biji. Untuk pemeliharaannya, seperti biasa, budidaya tanaman yang lain meliputi pemeliharaan pengairan atau penyiraman, dan seyogyanya sahabat kebun berkah juga melakukan penyiraman secara teratur, apalagi pada musim kemarau, agar menjaga kelembaban tanah. Pemeliharaan yang kedua bisa dengan melakukan pemupukan. Dan pemupukan ini bisa digunakan pupuk organik seperti pupuk kandang maupun pupuk kompos, ataupun juga bisa pupuk anorganik yaitu pupuk-pupuk kimiawi, misalkan NPK maupun pupuk-pupuk berjenis lain. Pemeliharaan yang ketiga adalah dengan pembersihan gulma. Sahabat kebun berkah harus menjaga tanaman buah buni ini agar tidak bersaingan ya dengan gulma ataupun rumput ya. Maka kalau ada gulma maupun rumput, maka cabutlah atau siangi agar persaingan untuk mendapatkan air dan unsur hara bisa dihindarkan. Pemeliharaan juga dilakukan untuk pengendalian hama dan penyakit. Namun alhamdulillah bahwa untuk buah buni jarang dijumpai penyakit maupun hama ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sarana atau menjadi penyebab tanaman buah buni terus bisa dibudidayakan. Adapun panen maupun pasca panen, pohon yang berasal dari semai ya, dari biji, bisa berbuah 4-5 tahun ya setelah ditanam. Sedangkan untuk tanaman yang berasal dari perbanyakan vegetatif seperti jangkok maupun sambung maupun tempel atau kelasi bisa berbuah 1-2 tahun. Musim buah hanya berlangsung 2 bulan saja. Tandam buah buni dipanen dengan tangan atau dibantu dengan galah bambu, dan lebih baik digunakan kantung jala untuk menampung cabang-cabang tandan yang rontok. Buah buni dapat menghasilkan panen yang baik, tetapi satu-satunya indikasi tentang hasil atau puncak panen diperoleh dari 2 pohon di Florida yang masing-masing menghasilkan 270 kg dan 400 kg buah dalam semusim. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan khasiat buah buni, kita sudah tadi mengetahui kandungan buah buni dalam 100 gramnya, maka tentunya kandungan-kandungan tersebut memiliki kegunaan atau manfaat bagi kesehatan kita. Berdasarkan situs www.indonesia.co.id dengan judul Buni buah pohon langka yang berkhasiat tinggi. Dan di dalam situs ini diterangkan beberapa manfaat buah buni. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini berkaitan dengan vitamin C yang terdapat dalam buah buni,
yang bisa membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan serta mencegah terjadinya kanker usus. Hal ini terjadi karena pada daging buah buni kaya juga akan serat. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, buah bisa dimakan langsung atau dicampur sebagai bahan tambahan makanan. Manfaat yang kedua adalah baik untuk menjaga kekebalan tubuh. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, buah buni juga bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh dan sebagai antioksidan tubuh. Mengkonsumsi buah buni pada saat setelah melakukan pekerjaan yang berat akan mampu menyegarkan kembali tubuh yang sudah mengeluarkan banyak energi. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan mata. Kandungan provitamin A dalam buah buni sangat baik untuk menjaga kesehatan mata dan bisa mencegah terjadinya mata rabun dini. Manfaat yang keempat adalah memperlancar saluran pencernaan. Karena sifat buah buni yang kaya akan serat, mengkonsumsi buah buni secara teratur akan mengisi kekurangan serat dalam tubuh. Cocok sekali dikonsumsi pada saat mengalami pencernaan dan mencegah konstipasi. Manfaat yang kelima adalah mencegah pertumbuhan sel kanker. Buah buni memiliki antioksidan yang berguna untuk mencegah dan mengurangi pertumbuhan sel kanker, serta penuaan dini. Adanya zat antioksidan juga berguna untuk menangkal efek radikal bebas. Manfaat yang keenam adalah peremajaan kulit. Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, buah buni memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E. Kandungan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit karena akan meningkatkan proses degenerasi, menutrisi kulit, meremajakan kulit, serta menghilangkan sel-sel kulit mati, sehingga kulit terlihat lebih muda dan sehat. Manfaat yang ketujuh adalah mencegah terjadinya hipertensi. Tidak hanya menyebabkan kulit, buah buni bermanfaat untuk anti-hipertensi dan kesehatan jantung yang abnormal. Buah ini juga bagus untuk dikonsumsi kepada penderita anemia atau kurang darah. Manfaat yang ke-8 mengobati bisul dan gatal. Sifat antiinflamasi dan diuretik pada buah buni dapat mengatasi berbagai penyakit kulit seperti misalnya gatal karena alergi, gigitan nyamuk, bisul, jerawat, dengan cara mengoleskan buah yang sudah dihaluskan diletakkan pada bagian yang gatal. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, cara mengolah buah buni untuk kesehatan. Buah buni yang sudah matang dicuci hingga bersih, lalu dibuang bijinya. Buah yang sudah bersih bisa langsung dikonsumsi. Jika ingin bervariasi, buah buni bisa juga dimakan dengan sambal rujak atau diawetkan sebagai manisan dan diolah menjadi sirup sehat alami buatan tangan sendiri. Pengolahan buah buni bisa juga dilakukan dengan cara ditumbuk. Buah yang ditumbuk bisa dijadikan sebagai jamu. Hasil tumbukan itulah yang dapat digunakan sebagai ekstra jamu herbal. Cara lain untuk memanfaatkan buah buni yaitu dengan menyeduh. Hasil seduhan bisa diminum untuk menghilangkan rasa gatal dan dari sisa ampas, seduhan bisa dioleskan kepada kulit yang luka atau gatal pada tubuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait dengan buah buni, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa, sahabat kebun berkah. Walaupun memang rasanya agak manis asam ya. Dan alhamdulillah kami memelihara buah buni ini di halaman rumah dan pernah berbuah, tapi karena qadarullahnya dekat dengan jalan, kami pruning ya, kami pangkas terkait dengan tanaman buni ini. Sahabat kebun berkah, mari kita dukung kebun berkah untuk melestarikan tanaman-tanaman langka Indonesia, buah-buah lokal Indonesia, agar tetap lestari. Dan jangan lupa bahwa buah lokal Indonesia itu tidak kalah dengan buah impor loh. Jadi jangan minder, harus pede di dalam melestarikan buah-buah lokal Indonesia. Dan ingat bahwa ketahanan pangan merupakan seiring dengan ketahanan ekologi. Ya, untuk itu mari lestarikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita karena insya Allah akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi
sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel Junediono Kebun Berkah karena banyak informasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi sahabat Kebun Berkah. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.